A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza jaa syahrul Ramadan putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami Nurus Sholihah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus buat segenap pengurus Masjid Jami Nurus Sholihah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Wabil khususil khusus buat Al-Ustaz Haji Munfaraj yang sudah menyampaikan kata sambutannya atas nama pengurus Masjid Jami Nurus Sholihah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Syu'bah selaku MC pada kesempatan malam hari ini, Bapak Al-Ustaz Haji Ibnu Hajar selaku Ketua Pembangunan Masjid Jami Nurus Sholihah beserta yang lain-lainnya, Bapak Ustaz Sahrullah, Bapak Ustaz Abdul Qadir, Bapak Abdurrahim, wabil khususil khusus lagi kepada Ketua RW yang senantiasa begitu aktif dalam kegiatan pengajian malam Jumat. Kita alhamdulillah ya, Bapak RW kita selalu memberikan yaitu motivasi dengan hadirnya Pak RW. Alhamdulillah kita benar-benar ya dikasih motivasi. Begitu juga kepada Ketua RT yang setiap malam Jumatnya juga saya lihat selalu hadir. Nah ini alhamdulillah. Jadi kalau Ketua RW hadir, Ketua RT hadir, tinggal warganya tinggal ngikutin ya. Tapi sayang masih banyak warganya yang belum ya. Tapi insya Allah kita selalu optimis, kita selalu husnuzon. Suatu saat nanti ya kalau Pak RW, Pak RT sudah memberikan contoh yang baik buat kita, mudah-mudahan warganya juga ikut hadir. Tapi jangan semuanya, sebab kagak nampung di masjid ya. Ya, tapi kita sudah bersyukur, ini udah banyak Bapak Saudara. Ya, kita tiap malam Jumat ini sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Ya karena yang namanya pengajian gak seperti maulid. Ya kalau maulid bisa di atas 500 orang. Ya tapi untuk ngaji, untuk mendapatkan jumlah arba'in 40 itu udah cukup bagus. Ya saya berikan jempol buat jamaah Masjid Nurus Sholihah setiap malam Jumat selalu terus aktif. Ya insya Allah nggak pernah kurang dari 40 orang. Ini kita bersyukur kepada Allah. Nah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih-lebih lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saat Ramadan datang kita dikasih panjang umur, dikasih sehat badan, sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kepada keluarga-keluarga kita doakan, kepada tetangga-tetangga kita, jamaah-jamaah kita yang berada di kawasan Masjid Jami Nurus Sholihah, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesehatan panjang umur sehingga bisa
merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Saudara, yang namanya waktu terus selalu dan pasti akan berjalan. Kita perhatiin maupun enggak kita perhatiin, pasti itu waktu terus berjalan. Coba lihat jam yang ada di hadapan kita tuh, yang ada di Masjid Jami Nurus Sholihah. Itu muter terus enggak kira-kira? Muter ya. Dari detik berpindah terus nanti menjadi apa? Menit. Dari menit berputar terus pindah jadi jam. Dari jam pindah terus berputar terus nanti akhirnya 24 jam ganti apa? Ganti hari. Dari hari berganti lagi menjadi apa? Minggu. Dari minggu berganti lagi menjadi bulan. Dari bulan ganti bulan jadi apa? Setahun. Ternyata sekarang kita sudah berada di tanggal 8 daripada bulan Sya'ban. Masya Allah, tanpa terasa waktu begitu cepat. Makanya seringkali kita bilang tahu-tahu. Betul nggak? Tahu-tahu itu yang namanya waktu begitu. Ya Allah, dulu ente masih anak-anak, tahu-tahu udah nikah. Tuh begitu. Dulu saya kondangan, ente baru nikah, tahu-tahu udah punya anak 3. Tuh, tahu-tahu lagi. Ya, ketemu lagi. Dulu baru punya anak, tahu-tahu udah punya cucu. Begitulah yang namanya waktu, begitu cepat rasanya. Saya ngaji di Masjid Jami Nur Sholihah, kayaknya baru deh. Setelah Kiai Haji Hibatullah Siddiq meninggal dunia, Allah yarham. Ya mudah-mudahan beliau selalu ditempatkan di tempat yang terbaik. Ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahun berapa tuh? Tuh lupa. Ya. Tahun 2013 ya. Tahun 2013. Sekarang udah tahun 2022. Berapa tahun dah tuh kira-kira? 9 tahun. Ya Allah, kalau 9 tahun anak udah gede. Ya. Nggak terasa 9 tahun. Dulu ya Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi dengan Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Hakim ke rumah beserta jamaah lainnya, saya ingat benar itu. Ya, di antara ya beliau bilang begini, pokoknya nggak ada alasan Ustaz nggak bisa. Begitu. Udah repot dah. Sebab dulu waktu saya diminta di musola Al-Ikhlas sama Ustaz ya Haji Ahmad Fauzi, saya nggak siap. Saya bilang jangan Ustaz, masih ada Ki Kahmas, beliau aja yang lebih tua. Nah begitu. Terus akhirnya beliau datang ke rumah Ki Kahmas, beliau siap di musola Al-Ikhlas. Pas banget Ki Haji Hibatullah Siddiq meninggal dunia, beliau datang tuh. Ya, beliau saya ingat datang bersama dengan Al-Ustaz Haji Abdul Hakim dan ada beberapa orang lainnya. Ya, beliau bilang begitu. Pokoknya nggak ada alasan, Ustaz harus siap. Wah, repot dah. Ya, sebab katanya kalau Ki Kahmas udah ngajar di Al-Ikhlas, sekarang Ustaz di Masjid Nurus Sholihah. Nah, seperti itu. Jadi, ya akhirnya sami'na wa ata'na saat itu. Saya dengar, saya ya taat. Ya, alhamdulillah. Ternyata ya Ustaz Ahmad Fauzi
ya meninggalkan kita. Ya, beliau itu dulu Masya Allah rajin banget ngajinya. Ya, beliau pasti ada tiap malam Jumat. Ya, nah sekarang beliau nggak ada, tapi alhamdulillah masih banyak penerus-penerusnya. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah ini ya, Bapak Saudara, istiqomah semuanya. Pak RW-nya istiqomah, Pak RT-nya istiqomah, pengurus masjid istiqomah, jamaahnya istiqomah. Mudah-mudahan al-istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Begitu satu makalah. Jadi istiqomah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 keramat. Satu keramat aja, Masya Allah, udah istimewa. Karomah itu kan hanya diberikan kepada siapa? Waliyun min aulia illah. Hanya diberikan kepada wali min aulia illah, kekasihnya Allah. Nah sekarang kita bisa istiqomah lebih bagus nilainya daripada 1000 karomah. Nah mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Lebih-lebih pada saat kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Nabi umpamakan Ramadan itu seperti tamu. Kalau yang namanya tamu perlu diapain? Disambut, dimuliakan, dihormati, bahkan disuguhi sampai benar-benar tuh tamu pulang. Dari awal tamu datang, kita muliakan, kita hormati, kita takzim, kita suguhi sampai tamu pulang. Tuh begitu. Nah Ramadan itu diumpamakan seperti tamu, Bapak, Saudara. Harus kita hormati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, maka diperintahkan untuk memuliakan tetamu. Tuh tetamu kalau datang suruh muliakan. Kita suruh masuk, duduk, ajak ngobrol, suguhi. Ya, makanya orang-orang tua kita ngajarin begitu. Kalau tamu ya minimal air aja mah ada dah. Ya, air aja ada. Kalau ada kacang goreng keluarin. Ya, makanan-makanan, jaburan, silakan kasih. Karena datangnya tamu membawa rahmat, pulangnya tamu itu sahibul bait akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau banyak ya di satu rumah tamu menandakan bahwa sahibul bait itu mulia. Dulu saya masih ingat benar, masih ngaji sama Muallim Syafi'i Hazami. Beliau di rumahnya tuh kalau lagi enggak taklim ada aja tamu. Itu yang namanya Muallim Syafi'i Hazami, tamunya setiap hari banyak aja. Gantian satu pulang, ada lagi yang datang. Satu pulang, ada lagi yang datang. Masya Allah. Ini menandakan bahwa sahibul bait orang mulia. Orang yang senantiasa ya dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tamu itu mulia. Datangnya juga kepada orang yang mulia. Nah Ramadan mulia, datang kepada siapa? Kepada sosok umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan bulan suci Ramadan. Umat-umat yang lain kagak dikasih, Bapak Saudara. Makanya ada ungkapan yang bilang begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku tahu, kita sebagai manusia, umat Nabi Muhammad tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka mereka berharap supaya setiap bulan kalau bisa Ramadan semuanya. Karena memang Allah udah ciptakan tuh setiap makhluknya ada yang mulia. Setiap makhluk ada yang mulia. Contoh
Allah mengangkat para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul. Ada 24.000 nabi dan rasul. Akhirnya dipilih menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul dipilih lagi menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu kan ulul sobri, nabi yang memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan dengan nabi yang lain. Ada 5 tuh. Pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah itu hampir 950 tahun. Karena memang usia Nabi Nuh diceritakan dalam Al-Quran 950 tahun. Berdakwah Pak, lama banget, ratusan tahun. Tapi umatnya di dalam beberapa tafsir jelaskan ada cuma yang bilang 13 orang. Kita kalau dakwah udah ratusan tahun, ya kita punya jamaah cuma 13 orang, 10 orang, 20 orang, gimana kira-kira? Ya capek dah, aku males dah, begitu. Ternyata Nabi Nuh enggak. Ini ajaran buat kita. Kita kalau ngeladeni umat, berkhidmah, ngaji 1 orang, 2 orang, layanin terus. Sama aja, ngaji mau banyak, mau sedikit, jamaahnya nggak ada masalah. Ya Ustaz, mohon maaf nih jamaah, ya cuma ada segini, nggak ada masalah. Orang Nabi Nuh aja sampai ratusan tahun, dakwah sampai 950 tahun, tapi ya pengikutnya sedikit, bahkan anaknya kagak mau ikut. Bayangkan, anaknya Nabi Nuh siapa namanya? Kan'an. Ya, Kan'an kagak mau ikut sama ayahnya. Ya Allah, begitu. Tapi kalau kita sekarang dakwah mah enak. Ya, dakwah tuh enak. Mubalik sekarang dakwahnya udah enak sekali. Bahkan dijemput, mobilnya pun cakep-cakep ya. Nah, enak sekali, bersyukur ya. Dan itu harus kita berikan memang. Kita harus hormati mereka. Nah, begitu Bapak Saudara. Jadi kalau kita mengajar ya, kemudian jamaahnya sedikit, jamaahnya banyak, itu sama aja. Ya, jadi ya, kita belajar dari dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, seperti itu. Makanya Nabi Nuh golongkan sebagai nabi ulul azmi. Belum lagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, dari 5 itu sosok yang paling istimewa, tapi dipilih lagi. Ya, ternyata Nabi Muhammad dipilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuh, jadi begitulah Allah ya mengutamakan dari makhluk-makhluknya yang ada. Begitu juga hari, Allah ciptakan hari dalam 1 minggu ada 7 hari. Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Yaumus Sulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumus Jum'ah, Yaumus Sabat. Dari 7 hari itu dipilih yang paling istimewa, yang paling mulia, yaitu hari Jumat, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Nih, malam Jumat, hari Jumat. Ini malam dan hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam. Jadi ada, Allah istimewakan. Begitu juga bulan. Allah telah ciptakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu dipilih 1 bulan sebagai bulan yang istimewa yang disebut dengan Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu artinya pemimpin bulan dari 12 bulan. Ternyata yang dipilih bulan apa? Apa bulan Muharram, apa Safar, apa bulan Rajab, apa Sya'ban? Ternyata Ramadan. Ramadan yang dipilih oleh Allah. Maka disebut Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan yang ada. Kenapa Ramadan yang dipilih sama Allah? Karena di dalam bulan Ramadan banyak keistimewaan. 1, Allah wajibkan puasa Ramadan. 2, Allah lipat gandakan amal-amal di bulan suci Ramadan. 1 amal fardu dibalas dengan 70. 1 amal sunnah balasannya menjadi fardu. Bahkan di dalam bulan Ramadan nanti ada yang namanya malam Lailatun, 1 malam yang nilainya kalau kita ibadah khairun min alfi syahrin,
nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Kan itu istimewa semuanya. Begitu lagi banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, untuk itulah makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepantasnya lah bergembira pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan jauh sebelum datang Ramadan kita udah diajarkan baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan itu masih 2 bulan. Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, baru Ramadan. Tapi Rasulullah udah ngenalin dengan kata-kata, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan saat masuk bulan Rajab, juga saat masuk bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dalam arti Allah kasih kita panjang umur, sehat badan. Ya, ini mudah-mudahan yang hadir nih semua, saudara-saudara kita semuanya, ya, pada saat masuk Ramadan kita dikategorikan ya yang diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terus Bapak Saudara, kenapa dari jauh-jauh hari kita udah mempersiapkan diri? Karena yang namanya Ramadan itu istimewa. Kita kalau mau olahraga aja perlu apa namanya? Latihan dulu ya. Pemanasan, warming up. Ya, kita perlu pemanasan, warming up dulu supaya nanti kaki kita enggak apa? Enggak kram. Terus apalagi dan macam-macam. Makanya perlu ada pemanasan. Nah, Rasulullah udah menggambarkan Ramadan juga ini kita mau benar-benar bertempur, ya, sehingga kita perlu ada pemanasan. Nah, pemanasannya di mana? Di 2 bulan, Rajab sama Sya'ban. Makanya dari bulan Rajab kita diperkenalkan tuh, ayo perbanyak istighfar, ayo perbanyak membaca selawat, perbanyak baca Quran, perbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Itu Rajab udah mulain. Sya'bannya terus siram terus, yang udah sebulan itu udah bagus, biar supaya subur, siram dengan banyakin silaturahim di bulan Sya'ban. Nah, sehingga Ramadan udah seger kita, pohonnya udah hidup, ya, kemudian udah mulai ya berbuah, makanya kita siram terus jangan sampai mati. Nah, Ramadannya tinggal panen tuh. Karena Ramadannya itu kita udah dapat bonus amalan, namanya panen kita. Satu amal sunnah bukan lagi satu amal sunnah, jadi amal fardu. Satu amal fardu bukan lagi dibalas dengan 10, tapi 70 amal fardu. Bedanya jauh banget Pak, sunnah dengan fardu beda banget. Antara langit dengan bumi. Tapi di dalam bulan suci Ramadan, amal sunnah dibalas dengan amal fardu dibalas dengan 70 amal fardu. Ini hanya buat kita umat Nabi Muhammad. Belum lagi nanti Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu begitu Allah gambarkan. Kalau ada orang ibadah berbetulan malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka dia sama seperti ya ibadah 1000 bulan, atau sama dengan kurang lebih 83 tahun. Masya Allah, siapa yang diberikan? Hanya kita, umat Nabi Muhammad. Terus waktu saya lagi ngaji sama muallim Syafi'i Hazami, Allah yarham, dia bilang begini, kita tuh yang namanya
untuk mendapatkan Lailatul Qadar nggak mesti begadang semalaman. Karena yang namanya kita manusia ngantuk, ya kan? Beda wali kali. Ya, kita kan bukan wali ya. Ada yang bilang, "Ustaz saya wali." Iya dah wali murid, ya. Nah, begitu. Jadi kata Muallim Syafi'i Hazami, ya, sebenarnya kalau kita udah sholat isya jamaah, kemudian nanti kita sholat subuh jamaah, itu berarti kita udah ibadah semalam suntuk. Udah ibadah semalam suntuk. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu dalam hadis Nabi sama seperti orang itu ibadah semalam suntuk. Walaupun dia tidur, tapi nilainya seperti ibadah semalam suntuk. Gampang gak kira-kira? Gampang. Agama itu yassiru wala tu'assiru. Kasih kemudahan, gak persulit kita, gak disusahin kita. Nah makanya kita jaga sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Ya kita kalau yang namanya udah sholat isya berjamaah di Masjid Nurus Solehah, masa orang sholat tarawih kita pulang? Ya kan kagak pantas. Kalau namanya udah sholat isya berjamaah ya lanjut sholat tarawih. Jadi kalau kita udah bener-bener mantepin jaga sholat isya berjamaah, maka insya Allah tarawih juga ikut berjamaah. Nih makanya isya berjamaah, ayo. Walaupun hujan, ini kan lagi musim hujan nih. Ya khawatirnya begitu doang. Ya malam pertama penuh Masjid Nur Solihah. Kata pengurus, gimana nih? Ya beli lagi apa karpet? Ya kata jamaah yang lain, nggak usah Ustaz, nggak usah beli lagi karpet. Emang apa? Palingan seminggu doang. Tuh kesananya ntar ya habis aja lagi orang. Tapi enggak, mudah-mudahan kita optimis. Mudah-mudahan nih jamaah di Masjid Nur Solihah terus semangat. Apalagi masjidnya cakep banget, udah indah banget. Ini bawahnya belum dipasang. Ya apanya? Ya Gibsonnya udah cakep banget. Ini orang lebih betah di atas kayaknya nih. Ya di atas cakep banget ya Allah. Itu yang namanya granit apa nih yang dipasang? Marmer ya? Granit. Ini granit cakep bener. Masya Allah. Saya mau betah banget nih di sini nih. Ya Allah. Ini kan perjuangannya Bapak Saudara semuanya. Ya. Bapak Saudara jangan menyepelekan. Oh ini saya. Oh ini enggak Bapak semuanya nih. Ya Allah, apalagi yang saya lihat kalau yang minta tuh amal masuk ke pasar kemana. Masya Allah. Ini kalau kagak bener-bener ya hatinya kuat, nah nggak jadi. Iya, ini nih saya salut deh dengan jamaah. Ya, dengan jamaah ya Masjid Nur Solihah ini. Ya, alhamdulillah ternyata Masya Allah. Ini kalau udah ya berbentuk lagi nanti dipasang lagi semuanya nih bawah. Wah, udah indah banget dah. Ya, apalagi dipasangin AC, ntar udah bukan kipas angin lagi udah kagak musim ya. Nah, begitu. Iya, insya Allah bisa semuanya. Ya, jadi nanti yang kuning-kuning udah nggak ada nih. Ya, semuanya sama seperti ini kali gitu ya. Tuh kan, ya Allah, ini termasuk cepat Bapak Saudara. Ya, saya acungan jempol ini Masjid Jami Nurus Solihah. Ya, alhamdulillah semangat terus. Ya, yang namanya omongan macam-macam, jalan terus, semangat. Ini buktinya ada. Nah begitu ya Pak RW ya. Didukung sama Pak RW sama Pak RT. Udah warganya udah tinggal ngikutin aja. Nah seperti itu Masya Allah. Ya makanya saya ya sampaikan terima kasih kepada ketua ya pembangunan ya masjid ya Jami Nur Solihah. Dari mulai ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya. Dan yang lain-lain tuh yang di bawah-bawah yang kelihatannya namanya nggak ada. Tapi dia membantu, itu juga semuanya ikut. Ya Masya Allah, mudah-mudahan ganjaran pahala. Sama aja kita nanti dibuatkan apa ya rumah di dalam sorga. Nih pada punya rumah nanti di dalam sorga, amin ya. Ya jadi kalau kita membangun masjid ya banahullahu baitan fil jannah, nanti Allah akan buatkan rumah di dalam sorga. Mau punya rumah di dalam sorga? Amin. Mau berapa? Ya biar banyak dah, biar kita bisa kontrakin ya. Nah begitu. Di dunia punya kontrakan Bapak?
Punya. Biar nanti di sorga punya kontrakan juga. Tuh, saya banyak rumah saya. Yang satu saya mau kontrakin. Masya Allah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Saudara, ya, yang namanya Ramadan begitu istimewa. Begitu istimewa sekali. Makanya kita tuh wajar dikasih umur enggak panjang. Ya. Umur kita umat Nabi Muhammad baina sittin was-sab'in, 60-70. Tapi di dalam umur yang enggak begitu lama banyak keberkahan. Alokasi keberkahan dalam umur kita, karena kita ibadah nilainya ada yang satu malam bisa lebih mulia 83 tahun orang yang ibadah. Tuh begitu. Jadi keberkahan umur diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, makanya ada satu yang perlu saya pesan yang paling penting nih. Ayo kita istiqomah, jangan sampai kita ibadah di Ramadan cuma awal-awal doang. Ya, tapi di akhir-akhir ini yang paling penting. Sebab 10 malam yang terakhir Nabi berpesan banget, tolong jangan sampai kita sudah putus asa dan sudah tidak semangat lagi. Ya, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ya karena memang udah setengah 10, ya mungkin nasi uduk atau apa udah dingin ya. Nah begitu. Jadi kalau saya perpanjang, ya Allah, saya dari maghrib memang belum makan ini. Ya, mau makan di At-Thahiri udah ditungguin di sini. Ya, ini di sini ditungguin lagi di At-Taqwa. Saya pikir tapi saya kagak ada yang makan ya. Di At-Thahiri kagak makan, di Nur Salim enggak makan, di At-Taqwa udah kehabisan. Nah begitu. Makanya saya pikir saya makan di sini aja udah. Ya begitu. Di At-Taqwa ya hari ini ditungguin. Ya. Nah seperti itu. Ya jadi sebelum kita tutup, ada satu doa yang perlu Bapak baca. Ya, ini doanya mesti dibaca di akhir-akhir. Kalau di awal kita masih semangat, nggak usah dibaca. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma paksain. Lagi, Allahumma paksain. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Itu perlu dibaca khususnya di malam-malam yang terakhir, apalagi lagi hujan. Ya, perlu doa yang harus digaris bawahi, Allahumma paksain. Paham? Iya, kita baca Fatihah dan kita baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Sebelum ditutup, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyampaian saya setiap malam Jumat ada yang merasa tersinggung, tersakiti, baik sengaja maupun tidak. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang sangat istimewa, malam Jumat, pada saat tawakupan sementara kita, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tanya kepada Bapak, Saudara, orang-orang tua saya semuanya, kira-kira
saya banyak dosa, banyak kesalahan, sengaja atau tidak. Pada hari ini saya minta maaf, dimaafin gak Bapak Saudara? Sekali lagi, dimaafin gak Saudara? Alhamdulillah. Dosa dan kesalahan saya sudah dimaafkan oleh Bapak Saudara. Begitu juga kita semuanya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang punya kesalahan dan dosa. Karena walaupun kita nggak berjabatan tangan, tapi kita udah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan. Sehingga hati kita udah bersih. Jiwa kita udah bersih. Sehingga lebih menggampangkan dan memudahkan dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.